kami bersama karyawan AIG untuk memaparkan mengenai mengolah sampah dengan sistem composting. Solusinya kali Karya anak bangsa dari komposter Project Merah Putih. Terus habis gambar sendiri apa Kami menjadi pembicara yang salah satunya dalam acara ini memberikan pembekalan buat staf dan karyawan di tempat ini. Jadi inilah suasananya. Saksikan terus bersama kami komposter Project Merah Putih. Oke, selamat pagi. Maaf tuh mikrofonnya lagi lowbat. You got a big voice, you don't have. Iya, jadi kalau suaranya kurang jelas nanti anak-anak lain tanya ya. Oke, thank you. Selamat pagi teman-teman udah hadir di sini. Terima kasih banyak. Kayaknya ini aktivitas yang cukup besar. Nanti kita akan jalani tanggal 11 November. Jadi the first time, pertama kali kita punya CSR yang melibatkan langsung sekaligus 100 volunteer. Thanks to you guys, udah confirm untuk datang dan jadi relawan. Sebelum aku masuk ke dalam apa sih programnya, mesti ngapain, mesti bawa apa, siapa partner-partner kita yang mau bantu, nanti kita aku kenalin juga. I would like to have Pak Mike to give some motivational, inspirational quotes. Okay, morning. Morning. Well, it's afternoon, eh? All right. Well, first of all, thanks to Guzni and the team. I mean, Jackie and JB and all of you that were helping to put this together. And when she said we hit 100 volunteers, I was very pleased. I thought, it's good that we've got a little bit of something in the operation where we want to give back to the community. And being here in Indonesia for over 40 years, AIG has been very active, but we've been reactive. We were active with the tsunamis, we were active with earthquakes, and we do a little bit of CSR work with the schools and flood reduction, but we haven't really embarked on anything major and something we can continue to be proud of as we develop and give back to the community. So AIG's got a global banner that they call Make the World a Safer Place. And so CSR in AIG worldwide is all about making the world a safer place. So we looked at what we can do here in Jakarta and Indonesia as a whole. And we thought, flood is a big problem. Every year there's floods. And a big part of those, a big reason for the floods, one of the reasons is, the rivers are clogged, the drainage is clogged. So, if we can help reduce the flood risk in Jakarta, then we're going to make Jakarta a safer place to live, right? So, it's not an easy one to figure out, but we thought, well, let's try with the Chilawang River. And, I said maybe we should put dustbins. Why are you laughing? That if we put bins along that river, all with the AIG sign on, but then we're going to make sure that we've got to empty those bins, and get people used to using the bins, because last year or was it the year before, we did some programs with some schools, and we go to this little school in the kampung, and it's a little river that goes by, and it's a tiny little school, lots of people there, and then Oke, komunitas yang kedua ini yang sangat-sangat penting juga adalah komunitas Ciliwung Condet. Gimana ya? Di sini ada Bang Eka sama Bang Asun. Nanti detailnya mungkin kita ngobrol lebih lanjut. Komunitas Ciliwung Condet adalah tempat kita berkegiatan. Tadi dijelaskan bagus nih, Sungai Ciliwung panjang banget, kita nggak mungkin dari puncak sampai ujung Jakarta, tapi kita berpusat nanti di Condet. Kenapa di Condet? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga, tapi disitulah dimulai gerakannya Hari Ciliwung, salah satunya hari sungai yang ada di Indonesia dan di dunia, cuma Sungai Ciliwung. Lalu di situ juga ada komunitasnya di Condet itu. Ada Facebook, kalau misalnya apa sih? Facebook
Ciliwung Institute. Mereka membuat Ciliwung Institute juga karena tadi bagus dibilang Together Weekend mereka tidak bisa hanya di warga Condet juga aja karena dari puncak dan ke ujung Jakarta, jadi mereka bikin semacam institut atau gerakan bersama. Terus yang ketiga adalah Komposter Project Rumah Putih. Oh ini nih bapaknya. Kompos bisa. Boleh Pak? Selamat siang kita semua. Ya. Dan kami dari komunitas Komposter Project Merah Putih, atau kami sering membawa nama tukang sampah berdasi gitu kan. Jadi kami memang fokus sampah-sampah organik. Jadi kami berawal dari sebenarnya hobi, kesukaan terhadap tanaman, tetapi bagaimana kami ingin memberikan solusi bahwa ternyata kita menanam sesuatu itu tidak sesuatu yang sulit karena hasil sampah yang kita kelola itu bisa menjadi pupuk yang terbaik. Jadi kita komunitasnya, kalau kita bilang komunitas kayaknya udah kegedean kali ya. Kami tidak terlalu besar, tetapi kami sudah banyak membuat satu yang besar gitu loh. Karena juga sudah menjadi sebuah di atas dulu gitu. Jadi kami membuat sebuah inovasi karya anak bangsa mengenai pengolahan sampah dengan metode. Jadi bahwa beberapa hari lalu kami juga banyak bekerja juga bersama LSM Rumah Habitat Indonesia menangani masalah sampah di Mauk bersama teman-teman. Di sini juga ada Bapak Anes, juga ada sebenarnya partner kami juga guru SD saya gitu. Jadi guru SD dan murid sekarang bekerja sama gitu. Jadi kami memang ingin memberikan sebuah solusi dan ide dan gagasan buat teman-teman. Jadi intinya sebenarnya kami nggak berjualan, tapi kenapa orang pada mau beli gitu loh. Intinya bahwa kami tidak berjualan karena kami berbagi ilmu memang di media Facebook, kalau ada di Melo Komposter Merah Putih. Justru bagaimana membuat pupuk cair yang terbaik dengan limbah darah atau juga dengan limbah ikan yang selama ini mungkin kita anggap jijik, tapi selama ini kita memberikan sebuah inovasi sistem komposting kita, ternyata itu bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lain sehingga mereka bisa menjadi masyarakat mandiri. Itu aja ya. Oke, mungkin nanti dijelaskan tadi untuk komposting ini masih kekurangan partisipan nih. Jadi kalau ada yang mau hijrah, ya ada tiga space lagi untuk dengan kegiatan komposting. Tadi bisa jualan juga Pak ya. Siapa tahu ini juga jualan pupuk kan? Oke, ini yang ketiga. Ini adalah aku menggunakan Ibu Ida Ahmad, ya Ibu Ida. Masih mencoba menanam pupuk bawang merah gagal. Jadi belum sukses, tapi nanti mungkin habis ini aku belajar lagi sama Ibu bisa lebih sukses. Together Weekend. Oke, Ibu Ida Ahmad itu dari Jakarta Berkebun. Jakarta Berkebun sendiri bagian dari Indonesia Berkebun. Jadi itu wider scope lagi. Ibu Ida mau jelasin sedikit tentang Jakarta Berkebun. Ini udah pada tahu. Kalau Jakarta Berkebun sini banyak, baru sekitar 10.000. Tapi kalau Indonesia memang itu luar biasa banget. Kita dalam kami ini dalam 3 tahun itu sih udah ke 50.000, udah tembus 50.000 follower. Kami sudah ada di 35 jejaring. Kita menyebutnya begitu, ada di kota dan ada di kampus. Mulai dari Pak sampai Aceh ada, dan kita menanamnya bukan pohon tapi sayuran. Makanya pohon biasanya kita menanamnya bawang, ya kebun. Jadi kita mengenalkan kebun dari rumah itu bisa menjadi ketahanan pangan dari rumah. Jadi kita nanam di pot, walaupun beberapa kita nggak punya bisa menggunakan sistem kultur kita punya cabai, punya tomat gitu ya, kita tanam sendiri, kita tanam sayuran sendiri, itu bisa mengurangi biaya belanja. Jadi itu yang kami turunkan dan alhamdulillah itu jalan. Iya. Enggak, itu bawang merah mana saya mau dari gayung makan. Oke,
stakeholder lingkungan atau My Darling. Aku mau kenalin sendiri. Dari Bandung ya, Pia? Dari Bandung juga. Kami mau cerita aktivitasnya apa? My Darling, masyarakat dan lingkungan. Kelompok ibu, bukan My Darling Pasarku. Tapi sekelompok ibu-ibu yang punya semangat untuk bisa berbuat banyak untuk lingkungan. Ya cuma di sini berbuat banyaknya di masalah sampah, karena permasalahan sampah yang paling merepotkan di daerah kami. Salah satu stasiun TV TND. Oh iya, Tupperware Chicken ya. Tupperware Chicken, TND. Jadi untuk kalian lihat dengan aktivitas ini kita berusaha menggandeng semua orang untuk bersatu untuk kita melakukan sesuatu yang besar. Pendapatan bisa menjadi kita lebih mandiri dalam menangani masalah sampah, dan juga kita bisa mendukung program penghijauan karena beberapa hari lalu saya juga sempat Twitter di Facebook maupun di Twitter, saya bilang kata program penghijauan tanpa pupuk itu ibarat program bayi sehat tanpa gizi, dimana tanaman itu pada intinya dia butuh yang namanya gizi. Dia tidak butuh namanya air doang atau dia hanya disiram terus setiap hari, enggak, tapi memang dia butuh yang namanya pupuk. Nah, pupuk itu dapat dari mana sih? Ternyata pupuk dari sampah itu, pupuk terbaik itu meningkatkan hormon dan nutrisi pada tanaman. Kita lihat satu persatu, mungkin Bapak Ibu nanti buat buahan di rumah, ya kan? Memang masalah sampah ini di Jakarta terutama ini tidak cukup hanya tugas pemerintah, karena kalau kita mengandalkan pemerintah, sampai kapan kita mau bisa menyelesaikan masalah sampah? Tetapi saat ini sebenarnya masyarakat ada ambil andil dalam menyelesaikan masalah sampah ini, satukan hati, satukan pikiran. Jadi beberapa bulan yang lalu juga Yohanes Paulus itu berbicara tentang mengenai dosa ekologis. Dosa ekologis adalah dosa terhadap lingkungan, di mana masyarakat telah merusak lingkungan, dan itu kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita rusak. Jadi itu sudah digaungkan dunia. Kalau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang baru dengar dan ada yang sudah dengar ya tentang dosa ekologis, tapi saya tahu ada yang sudah dengar. Tapi itulah bahwa dosa ekologis itu lagi sedang digaungkan dunia, bahwa dunia sedang kembali. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa kita menjaga lingkungan bukan karena kita takut dengan alam. Jadi tidak ada hubungannya kita menjaga kebersihan dengan yang namanya bencana. Karena saya garis bawain di mana bahwa kita menjaga kebersihan hanya karena kita suka hidup sehat, hidup bersih gitu loh. Itu yang saya garis bawahi, karena nanti jangan sampai pesan-pesan gaung-gaung goblin ini juga sudah mulai disusup-susupi. Jadi saya tetap garis bawahi bahwa ada sebuah pesan yang harus kita luruskan, bahwa kita bukan takut kepada alam, tapi karena kita sadar bahwa kebersihan adalah bagian dari kesehatan itu ya. Itu jadi itu kurang lebihnya merubah paradigma kita menjadi orang mandiri, ya kan, lakukan sekarang karena sudah saatnya gitu. Indonesia termasuk nomor 5 terbesar. Jadi penghasil sampah terbesar dunia dan belum ada penyelesaiannya. Di Cina dia sudah membuat dengan sistem biogas, ya kan. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu ya, Bapak Ibu tahu anorganik dan non organik ya, di mana sampah plastik sana bisa dikelola untuk menjadi bahan bakar, ya kan. Sampai kotoran hewan juga di Indonesia udah ada biogas, cuma memang membutuhkan dalam kapasitas yang besar gitu. Kalau Bapak Ibu pernah istilah tahu organik anorganik ya, kalau Ibu sendiri apa yang disebut anorganik? Sampah-sampah apa aja? Friska ya, Friska ya, apa ya? Ibu tahu sampah anorganik. Nanti kalau saya ngomong tentang sampah organik, non-organik, organik, betul, yang tidak mudah hancur, yang susah berurai, betul. Kalau yang organik, kayu boleh, yang bisa di recycle, non organik juga bisa. Karena tapi benar-benar juga benar bisa sama-sama bisa di recycle gitu. Tapi yang tidak bisa selama ini belum ada yang bisa diolah itu adalah sampah B3 atau baterai. Baterai itu sampai sekarang tuh jadi masalah besar. Kalau bisa makanya belilah baterai yang chargeran gitu. Walaupun karbonnya juga nggak bisa.
Untuk saat ini di Jakarta belum ada, Indonesia belum ada. Tapi kalau lampu masih bisa didaur ulang ya. Lampu ada sekarang komunitas di kemarin di Sukunan itu juga mereka udah ada sebuah komunitas itu besar, emang kampung hijau yang sudah menjadi proyek percontohan di Indonesia. Mereka tuh semuanya dikelola dari kulit telur itu dijadikan kerajinan itu. Nah, jadi kita memang udah kunjungin di sana dengan Astra karena di 2018 kita juga mengerjakan hal yang sama. Itu oke. Jadi ini tadi pembahasan mengenai ini sampah-sampah bahan humus dan pupuk organik cair. Nah, kita bahas di sini ya bahwa ada sayuran, kulit buah itu kan sayuran itu ada macam ya. Sayang banget ya kayaknya selama ini sisa-sisa sayuran dibuang gitu aja ya. Padahal itu penting banget. Kedua, masalah sampah kalau bicara sebenarnya udah semua, bukan Jakarta aja sih, sudah merata karena seringkali Pak daerah saya seringkali ngomong itu Pak daerah saya semuanya ngomong daerah saya. Nah ternyata masalah sampah ya itu kembali lagi kepada para tukang sampah ya. Tukang sampah ini sekarang mungkin ada satu bagian di daerah yang memang kurang dikonsentrasikan mengenai penanganannya sehingga kalau ditumbuk itu baunya minta ampun. Itu coba bagaimana sekarang kami dari komunitas kita memberikan ide dan gagasan membuat sebuah karya. Sebenarnya sistem komposter bukan sesuatu yang baru. Sistem komposter bukan sesuatu yang baru. Beberapa banyak sistem yang ada di lapangan itu kalau Bapak Ibu bisa buka di Australia pun juga ada sistem compostingnya. Dia juga kenapa sih pakai media composting dengan tong sampah plastik karena supaya dia tidak membuat kikisan atau namanya kalau kita pakai di sini itu akan mengikis dan itu zat-zat itu berbahaya. Makanya yang paling tepat adalah di sini dengan sistem composting. Jadi awal mulanya kami membuat komposter proyek Merah Putih ini memang karena kami ingin menangani masalah sampah sebelum keluar dari rumah, bukan sesudah. Jadi sebelum dia keluar dari rumah, bagaimana masyarakat sudah bisa menjadi mandiri. Jadi itulah kekayaan yang benar-benar terbuang karena kurang kepedulian pertama, ketidaktahuan. Kebanyakan antara ketidaktahuan ya. Tapi ada juga yang memang kurang kepedulian gitu. Karena banyak teman-teman juga yang mereka peduli lingkungan, pecinta alam mereka, cuma mereka belum peduli gitu. Jadi disinilah kita bilang hal yang paling dasar kalau kita mau peduli dengan alam ya apa itu kita harus mau mengolah sampah kita. Ya kan, jadi bayangkan kalau satu warga sudah bisa mengolah sampahnya masing-masing, wah itu udah luar biasa banget. Itulah target sebenarnya kita. Jadi kalau kita sampah-sampah tersebut ya kan, sisa sayur, kulit buah itu sangat menghasilkan air yang paling banyak. Itu pupuk organik cair terbaik juga. Ya kan? Jadi sebagai pupuk tanaman segala jenis, baik tanaman hias, sayur mayur dan tanaman buah. Nggak bisa dipungkiri. Jadi sebetulnya kalau orang bilang melakukan menanam atau gerakan-gerakan yang berhubungan dengan yang namanya penanaman sejuta pohon itu tidak ada yang sulit. Sebetulnya itu semua ada di daerah kita. Makanya saya selalu katakan kepada teman-teman, hidup ini Tuhan sudah ciptakan sempurna, ada pria dan wanita, ada siang dan malam, ada sampah, ada bumi. Nah inilah yang sampai ke titik ini yang saya mau sentuh setiap masyarakat supaya mereka mau peduli mengolah sampahnya. Supaya yang tadi saya bilang berapa banyak anggaran boleh dibuang dan berapa banyak kalau ini kita bicara tentang politika ya berapa banyak itu sangat tragis dan akhirnya anggaran-anggaran seperti ini diselewengkan harus dia bisa dibuat nah sampai ke titik itu yang saya mau mengerjakan bersama teman-teman ya oke itu aja sampah daur ulang ya kan tadi yang dibilang kan bahan kertas, bahan plastik, bahan besi, aluminium, minyak, bahan karet, sampah keterampilan kreativitas, bahan makanan, dan itu kalau misalnya sampah jangan pernah dibakar karena itu sangat berbahaya. Jadi kalau kita nyium sampah plastik itu yang dibakar itu bayangkan aja itu zatnya lebih bahaya daripada kita itu sangat bahaya. Nah ini juga harus kita tanamkan di masyarakat supaya mereka jangan sampai lagi namanya bakar sampah. Itu sangat berbahaya. Don't bring jadi kalau kita kupas lagi, nah itu nanti kita bisa lebih dalam lagi bagaimana sih sampah itu bahayanya apa sih dampaknya apa. Nah jadi itu sampah-sampah itu. Nah sampah yang lagi diperhatikan banget memang sampah B3 tadi yang saya bilang batu baterai bekas.
nanti ya kan, jadi bagaimana misalnya kita carilah alat-alat yang menggunakan baterai yang memang sistem cat. Oke, sampai di situ ini kita bahas, kita lihat lagi bahwa mengapa ya ada di situ maaf ya tadi, tapi ambil yang ini ya, yang tintanya masih ada. Nah, karena pas tinta terakhirnya udah mulai habis uang saya. Enggak bercanda. Sampah-sampah itu, jadi yang tadi saya bilang 80% adalah sampah organik. Ya kan, sampah organik juga ada yang tidak bisa dikelola loh. Kalau mungkin kalau misalnya kayak ranting, ini tidak bisa dikelola. Sistem composting dia mudah, dia itu cuma membutuhkan waktu lama. Dia kebanyakan hanya ditimbun di tanah. Kalau sistem dengan sistem komposter kita, dengan sistem composting tong sampah, tong air itu tidak bisa. Akar, ya kan, akar itu juga nggak bisa. Ranting, batang pohon, ya kan, batang pohon nggak bisa. Itu jangan dimasukkan juga ke dalamnya, dan lain-lain lah gitu ya. Fermentasi sampah menimbulkan bau menyengat, akan dibantu. Untuk bisa diolah dengan sistem komposting tanam atau dikubur. Dan juga kenapa saya bilang, karena pertama yaitu hancurnya lama, kedua kalau kita pakai sistem composting kita itu kalau udah hancurnya lama kecenderungannya dia akan menghambat sistem sirkulasi airnya. Jadi air yang harusnya bisa kita hasilkan, dan juga dia tidak menghasilkan banyak air. Kan? Jadi kan dari sistem composting yang kita ciptakan bahwa ada pemisahan antara padat dan cair, di mana hasil bawah itu adalah hasil cairnya. Yang itu didapatkan seminggu setelah kita nanti membuang sampah. Seminggu setelah membuang sampah itu akan menghasilkan bubuk cair. Dan kita harus tahu juga apa aja sih sampai mengandung air yang banyak. Ya kan, kalau yang tidak mengandung air banyak itu daun kering. Yang kedua, yang 2 orang mereka bisa jadi 15 orang. Wah, itu sangat banyak. 2 busuk sangat banyak. Nah, yang keempat bisa sayur itu sangat cepat untuk proses pembusukan dan menghasilkan pupuk organik cair. Nah, tadi saya bilang bahwa kenapa tong sampah plastik, yaitu tadi yang saya bilang tidak berkarat. Jadi dia sangat, memang untuk saat ini untuk mengolah sampah rumah tangga yang paling efektif yaitu dengan sistem sampah plastik tersebut. Ya kan, kita memang menyediakan bervariasi gitu sampai skalanya udah skala pertanian gitu. Nah, karena memang ternyata petani yang sadar, petani yang mandiri, mereka tahu bahwa sistem composting itu mereka bisa menghemat anggaran mereka. Gitu ya. Kita balik lagi bicara mengolah sampah organik menjadi pupuk. Aneka bahannya seperti tadi kan, kangkung, kol, sawi, wortel, kulit bawang, bayam, daun, singkong, dan lain-lain. Oke, aneka kulit buah, seperti kulit semangka, kulit nangka, atau yang bisa dibaca semuanya, aneka daun taman, sirih dan jenis mangga dan sejenisnya, batang daun-daun sirih, hiasan dekorasi sehabis kita dipotong, harus dipotong-potong dulu ya. Jadi bisa masuk harus dipotong-potong kayak pisang dipotong-potong. Nah, tapi kalau kayak kulit durian itu nggak perlu dipotong karena dia akan hancur dengan sendirinya. Biarkan saja, masukkan saja. Karena dalam memproduksi kalau lebih baik ditambah dengan kotoran ternak atau urin. Sebetulnya kalau dibilang limbah yang paling bagus adalah kotoran manusia. Limbah yang paling bagus itu kan, kalau kita mau lebih ibaratnya lebih menantang ya, karena teman-teman kami juga pernah memberikan sebuah ide juga sama teman di Wonosobo itu penjara sekolah limbahnya kotoran manusia, narapidana itu dan urin itu sangat bagus asalkan difermentasi. Nah, kita nggak akan melakukan sampai ke sana ya, nanti saya nggak ajarin sampai ke sana. Itu hanya orang-orang tertantang aja nanti, karena saya sampai bangkai bisa dikelola. Jadi gini loh, yang kita buka bahwa yang tadinya sesuatu itu menjijikan sekarang sudah menjadi sesuatu yang bisa dikelola asalkan tetap bersih-bersih. Selama masih ada sabun mah gampang kok. Apa? Yang hasil besok kita sampah yang keluar. Ya ini daun, ya kan yang ada di tempat aja. Enggak, saya nggak akan mengajak sampai yang ke tahap-tahap ekstrim enggak. Jangan yang bekas, jangan enggak bekasikan enggak. Itu kan tadi kan saya bilang bahwa inilah bahwa sampah-sampah inilah sebenarnya sampah limbah ikan itu pupuk terbaik itu itu
terbaik. Kenapa orang harus difermentasi dengan sistem komposting? Karena kalau dia disiram langsung ke tanaman, dia cenderung aja dia bersih. Tetapi kalau dia dikelola dulu dengan sistem komposting, dia dikelola dan hasil pupuk cairnya nanti saya bawa. Saya tadi lupa bawa kalau dengan hasil pupuk cairnya nggak akan bau. Jadi yang tadinya kita menjijikan sampah itu bicara sesuatu yang kotor, yang hina gitu kan. Tetapi ketika kita mempunyai sistem komposting, seperti saya ikut gerakan itu ya, apa namanya diet OCD ya, diet OCD ya. Diet OCD itu sangat mendukung gitu dengan gimana kalau kita ikut bersih-bersih gitu. Kalau kita bersih-bersih itu pembakaran lemak itu akan terpenuhi juga. Jadi gitu ya. Jadi ini sampah-sampah yang akan kita kelola besok ini. Nggak jauh dari yang ini. Kalau jeroan ikan ya, kita nggak akan sampai ke sana. Urin juga nggak akan sampai ke sana. Oke, trumpet atau kayu yang sudah usang itu juga bagus. Trumpet yang udah kayu usang dan nah, darah hewan, sapi. Kemarin saya bilang berapa banyak pencemaran terjadi di Jakarta ketika pemotongan kurban. Saya yang masih selamat. Jadi saya tidak mencemari lingkungan itu. Jadi berapa banyak bayangin darah-darah yang akhirnya dibuang buat kali ini. Padahal itu bisa mengangkat atau membuka stomata dari tanaman. Itulah hebatnya sampah kan. Nah makanya saya bilang mengais rezeki di gunung sampah itu memang banyak sampahnya yang bisa dikelola. Tapi kan seringkali tadi yang saya bilang ketidaktahuan dan ketidakpedulian. Nah, jadi dengan seperti ini mungkin teman-teman akan lebih mengerti lagi bahwa kotorannya akan kotoran kita tuh mahal gitu. Jadi kalau bilang kotoran saya aja mahal, bayangin Tuhan sempurna kan menciptakan manusia, kotoran kita aja mahal gitu. Luar biasa. Nah itulah itu. Saya tidak mau nggak mau khotbah lagi nih cara menggunakan komposter project. Oke. Jadi bukalah tutup komposter nanti ada. Jadi gini, sistem composting kita buka di bagian belakang. Composting project merah putih. Gambarnya pada jelas nggak? Jelas. Soalnya ada yang nggak jelas. Itu di situ saya lupa beli tinta. Gitu. Ini ya, jelas? Enggak, ada yang jelas banget. Coba paling belakang. Tadi udah ada save ini, paling belakang. Itu ya sistem composting. Itu masih berwarna biru ya. Udah pink. Jadi itu ada masa jenuh 2 bulan, maksudnya apa sih? Dimana sampah sebelum memasuki masa jenuh 2 bulan dia tidak akan bisa sebelum memasuki umur 2 bulan dia tidak akan bisa penuh meskipun setiap hari kita buang sampah. Karena kenapa? Jadi di bagian bawah ini kita bikin pemisahan antara cair dan padatnya gitu loh. Dimana nanti kita buang sampah setiap harinya dia sampah akan terus menyusut. Dalam arti ada tekniknya di dalam. Jadi gini, ada pemisahan bahwa kita permainan pipa dan juga pembuangan oksigen yang baik, itu pembuangan oksigennya juga kita bikin tepat, dan juga pembuangan metan yang paling utama. Metan itu sebetulnya kalau ini skalanya banyak itu bisa menjadi biogas. Cuma kan ini hanya skala. Punya beberapa tempat untuk mengeluarkan tadi. Metannya iya di bagian bawahnya. Mungkin nanti di bagian bawahnya itu ada titik-titik. Jadi gini, sebenarnya ini adalah sebuah prakarya anak-anak loh. Tapi kenapa orang pada mau beli? Jadi saya nggak sampai gitu. Jadi prakarya dalam arti bahwa ini hanya permainan logika kami bahwa sampah ketika dia masuk bagaimana sih kok bisa tidak berbau, tidak berlalat atau ya kan? Karena kenapa ini hanya permainan kita bagaimana bahwa pembuangan metannya tepat, oksigen yang di dalam perputarannya tepat. Jadi itu yang kita pikirkan, akhirnya dengan demikian orang mau mengelola sampah. Jadi ini skala 2 bulan, nanti kalau udah 2 bulan dia baru bisa penuh. Tapi hasil pupuk cairnya seminggu setelah kita membuang sampah itu akan menghasilkan pupuk cair terus menerus pupuk cairnya. Tetapi andai kata dia hasilnya berbau, itu berarti dengan kata lain fermentasi di dalam belum sempurna, bukan gagal. Itu masih bisa dikerjakan. Karena kenapa? Kemungkinan sampah di bagian atas itu lembab. Karena posisi sampah nggak boleh dalam keadaan lembab, tapi harus juga dalam posisi kering. Sampai sampah tadi bukan banyak air. Pengaruhnya gini, kadang-kadang lembab, kadang-kadang masyarakat yang kita sudah berikan informasi tadi, mereka berani memasukkan sampah nasi di bagian di bawah. Karena kenapa? Sampah nasi itu akan menyumbat saringan. Karena dia hasil jadi ada tekniknya yang dimana dia juga lama. Karena kan gini, sebetulnya sekolah komposting itu seperti sekolah umum gitu. Teknik yang pertama sisa buah, sisa sayur, kotoran hewan. Ketika kita mau masuk ke limbah ikan itu ntar ada tahapan selanjutnya lagi. Jadi seperti sekolah, kita sekolahnya di sekolah pertama aja ya. Nanti pelan-pelan. Jadi kalau sisa nasi kenapa saya bilang boleh dikelola, nanti ada tekniknya lagi.
Nah, seringkali saring nanti nasi itu kan lama, hancurnya dia lama, seratnya kan jadi agak lama. Jadi ketika dia nanti menutup saringan, kecenderungan sampah akan banyak. Gitu. Jadi Nah, kita nggak pada kalau bisa, kalau ada sampah nasi bisa aja masuk. bisa nanti itu alangkah baiknya ketika di bagian bawah itu dialaskan dengan aneka dedaunan. Aneka dedaunan penting supaya mereka fermentasinya sempurna. Itu kemungkinan berbau dan juga kemungkinan belatung. Nah, inilah yang paling mengerikan ya. Sebetulnya gini, ini juga menjadi masalah problema ya. Jadi kalau saya memberikan kepada informasi kepada ibu-ibu, teman-teman juga saya bilang gitu, nggak usah takut sama belatung, toh nanti kita dipanggil Tuhan juga dibelatungin gitu. Nggak ada bercandanya seperti itu aja. Jadi gini, belatung itu adalah sebuah proses pembusukan sempurna dan itu alami. Ya kan, jangan sampai nanti saya memberikan masukan kepada bapak ibu bahwa belatung itu harus kita musui, harus kita matikan. Dan umur belatung itu hanya 3 hari. Dia disebut maggot dan kaya akan protein. Buat pakan ayam jangan, tapi buat pakan ikan bagus. Nah, oke. Jadi gini, saya bahwa bagaimana sih kita mengolahnya supaya belatung itu hanya hidup di bagian tengah. Dia tidak ada di bagian-bagian ketika nanti ada di atas. Kadang-kadang mau gede-gede gitu kan. Wih, seru juga, tapi saya nggak pernah dapat belatung. Dan cenderungan belatung adalah ketika sampah lingkungannya kotor. Tadi saya bilang lembab, becek, dan sampahnya becek itu jadi datanglah lalat buah. Ke jalan, dia buanglah telur di situ. Berikan kehidupan, akhirnya dia pengembang biak, gitu kan. Bagaimana sih caranya untuk mengantisipasinya? Kita cukup tabur pasir atau abu gosok. Ya kan, abu gosok ada susah. Iya. Nah, atau ya makanya tadi pilihan-pilihannya banyak, ada semua, abu gosok, pasir, tanah. Itu bagaimana kita buat belatungnya itu hanya hidup di lapisan tengah. Karena proses pembusuk dikasih tahu semua sampai ke tahap-tahap itu. Jadi bagaimana belatung itu hanya hidup di pinggir, di bagian tengah aja. Dia nggak akan tembus sampai ke atas. Karena belatung itu tidak akan bisa nembus gitu. Jadi dia nggak kayak cacing bisa naik ke atas. Dia umurnya cuma hanya 3 hari. 3 hari selanjutnya ya nanti innalillahi juga kok. Jadi dia kaya akan protein dan bisa disebut dengan maggot bahasa ilmiahnya gitu. Jadi nanti kalau memang itu menanganinya, kedua kita bisa olesi bibir tong dengan sabun colek. Nah, kalau memang dia naik, dia mati duluan, mau jalan duluan. Oh, dia nggak akan. Nggak akan. Jadi ada 2 cara tadi, tabur pasir mencegahnya, baru tabur sabun colek. Tapi kalau memang sampah nanti udah penuh, itu tidak akan ada lagi. Karena kenapa? Kecenderungan sampahnya tadi saya bilang becek atau masih sedikit. Kejadian pasti terjadi. Karena kenapa? Unsur air kan masih sedikit di bagian bawah. Tetapi nggak semuanya terjadi juga, ada yang terjadi, ada yang enggak. Oke? Nah, di awal-awal aja. Jadi itu aja nanti yang perlu digarisbawahi. Sebenarnya semuanya udah ada dikelola. Ini ada cara juga. Tadi kita langsung sebenarnya ke belakang. Ini tadi ya, pilah sampah organik, simpel aja ya. Jadi dari apa yang saya omongin sebenarnya cuma satu, cuma gini aja, memilah sampah organik dan organik, di mana sampah organik dibuang ke dalam composting. Selanjutnya ya udah semuanya akan dengan sendirinya berjalan. Jadi jangan kita berpikir bahwa susah-susah banget, kayaknya ini alat keren banget luar negerinya, nggak nyampe ke sana. Cuma kami memberikan sebuah ide sama teman-teman bahwa kami punya media dan hasilnya memang ya sampah maksimal gitu loh. Jadi masyarakat tidak lagi jijik dengan mengelola sampah. Ya kan, mungkin mereka melihat bau busuknya itu seperti itu. Jadi itu ada juga yang memang hanya masukkan komposnya toh, hanya menghasilkan cairnya doang. Nah, tadi yang saya bilang kalau dimasuk masa penuh 2 bulan, itu masa dimana kita akan menampung pupuk kompos organik dengan cara tutup 2-3 minggu di bagian atas, jangan dibuka-buka. Nah, selanjutnya tuangkan itu pupuk kompos organik untuk pengemburan tanah, untuk campuran tanah, itu sangat bagus. Nanti selanjutnya pakai ulang lagi, jadi selama alat ini nggak rusak terus pakai. Jadi nanti pas tanggal besok Senin kita diajarin meletakkan sampahnya urutannya apa aja gitu ya. Oh, jadi sebenarnya kalau urutan memang aneka daun. Tapi sebenarnya gini, pembuatan kompos yang ibu kita kan itu memang sistemnya sebenarnya sistem tepal.
Kalau itu sistem terpal, aduk-aduk tuh ya, aduk-aduk. Nah itu memang agak sedikit merepotkan. Kalau ini sebenarnya apa saja, ya kan? Nanti saya kasih tahu tahapan-tahapan pertama. Sebenarnya ada sih sebenarnya pesannya di situ. Kalau ada gambar pengit tadi ya, terakhirnya itu kan itu ada kotoran hewan, sisa sayurnya, sisa buah. Nah ini aja deh yang paling pertama ini adalah yang tadi saya katakan bahwa ini. Nah ini semuanya yang bisa 1 dan 2 aja. Itu fokuskan di situ aja. Yang besok Senin ini ya. Bayam, daun singkong, sisa sayur, sisa buah. Yang paling kritikal. Pembuatan pestisida organik juga bisa memakai sistem ini dengan catatan bahwa kita hanya memakai aneka rempah-rempah, jahe, kunyit. Nah itulah pestisida organik yang akhirnya bisa. Ya, salam hijau Indonesiaku, bersama saya Melu, komposter Project Merah Putih. Kami hari ini sangat bersyukur bahwa kami bisa bertemu teman-teman komunitas lingkungan hidup lainnya dari LSM Green Ration, juga bersama komunitas Ciliwung, yang dimana tanggal 11 nanti kami akan merayakan Hari Ciliwung di bantaran Sungai Ciliwung Condet. Jadi hari ini kami juga bekerja sama dengan staf dari perusahaan asuransi AIG, di mana kami tadi sudah memberikan edukasi, bertukar pikiran, bertukar ide untuk sama-sama berbuat sesuatu nanti ketika pada event tanggal 11 di Sungai Ciliwung. Jadi hari ini kita telah melihat tadi dari awal sampai akhir bahwa kami telah berbagi banyak dan kami akan terus berbagi buat teman-teman yang rindu akan perubahan dan peduli terhadap lingkungan. Terima kasih, salam hijau dan sukses selalu, Indonesia pasti jaya.